Terima kasih Pak Gam. Akan mulai. Oke, pendahuluan. Yakobus menggunakan sebuah pertanyaan untuk memperkenalkan topik ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ini adalah topik yang muncul secara alami dari pembahasan kita sebelumnya. Yakobus telah menjelaskan hubungan antara iri hati dan mementingkan diri sendiri yang melahirkan kekacauan dan segala perbuatan jahat. Sekarang dia menjelaskan lebih jelas lagi apa yang dia maksud dengan perselisihan dan menggambarkan bagaimana hal itu dihasilkan oleh iri hati dan kepentingan diri sendiri. Di dalam kekacauan, kita sekarang melihat sengketa atau polemoi dan pertengkaran makhai. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, kedua kata itu paling sering digunakan untuk menggambarkan konflik fisik. Namun dalam konteks ini, kedua kata itu bisa menggambarkan perang verbal yang kejam. Orang-orang Kristen kepada siapa Yakobus menulis jelas terlibat dalam pertempuran verbal semacam itu. Dan karena perang semacam ini hampir selalu disertai oleh kata-kata kasar, kritik, dan fitnah, penyalahgunaan lidah yang dikecam oleh Yakobus pada bab sebelumnya muncul dari perselisihan ini. Sangat disayangkan bahwa gereja Kristen begitu dicirikan oleh kontroversi yang begitu pahit. Orang-orang Kristen yang membual dengan mencirikan komunitas yang penuh kasih, sukacita, kedamaian, pengendalian diri, dan kemurahan hati bagi semua orang, harus bertengkar dengan permusuhan yang begitu kejam dan menunjukkannya setiap hari terhadap satu sama lain, kebencian yang begitu pahit, bahwa ini daripada kebijakan yang mereka akui adalah perilaku yang paling bertolak belakang dari iman mereka. Beberapa perselisihan tentu saja layak diperjuangkan, tetapi bahkan kemudian perselisihan ini pun mereka harus perangi dengan tanpa mengorbankan prinsip dan iman Kristen. Saudara, mari kita baca firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 1 sampai 12. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia mengatakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara, mari mengakhiri perselisihan. Jadi saudara, di dalam perikop ini adalah perikop yang sangat berguna sekali jika kita mau mengerti tentang bagaimana untuk mengakhiri perselisihan. Jadi Yakobus membahas tema perselisihan yang penting ini dalam paragraf ini, dan dia menjelaskan bahwa ada 3 perselisihan yang terjadi yang ternyata saling terkait sama sekali. Kita harus mengerti ketiga jenis perselisihan ini agar dapat mendapat cukup hikmat untuk mengakhirinya, saudara.
Yakobus juga mengajar di perikop ini bagaimana perselisihan ini bisa dihentikan. Saudara, inilah ketiga alasan mengapa kita berselisih dengan sesama kita. Jadi, waktu kita berselisih dengan sesama kita, sebenarnya satu, saudara, karena kita sebenarnya perang dengan diri kita sendiri. Ayat 1-3. Yang kedua, sebenarnya kita sedang perang dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah nasihat. Marilah kita mengakhiri perselisihan dengan sesama. Jadi ini adalah 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Jadi mengapa kita berselisih dengan sesama kita? Sebenarnya karena kita perang dengan diri sendiri dan sebenarnya kita sedang perang dengan Tuhan. Saudara, yang pertama, karena kita perang dengan diri kita sendiri. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara, peperangan di dalam hati manusia turut menyebabkan peperangan di dalam gereja. Tetapi jika kamu memiliki iri hati yang pahit dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran, karena di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Minggu lalu, saudara, inti dari dosa adalah kesombongan, dan buah pertama dari kesombongan adalah iri hati. Kesombongan Kain membuat dia tidak dapat terima bahwa persembahan adiknya yang diterima oleh Tuhan. Dia pengen lebih dari adiknya, dia tidak terima persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Lalu ia iri hati, hatinya panas dan akhirnya membenci saudaranya dan membunuh. Saudara, bahkan Abraham pun berbohong tentang istrinya karena dia dengan egoisnya ingin menyelamatkan nyawanya sendiri, saudara. Akan menyebabkan kekalahan bagi Israel karena dia dengan egois mengambil beberapa jalan terlarang dari reruntuhan Yeriko. Saudara, seringkali kita menutupi pertengkaran agama kita dengan kedok rohani. Seperti Miriam dan Harun waktu zaman Musa mengeluh tentang istri Musa. Tetapi sebenarnya mereka itu iri dengan otoritas Musa, Bilangan 12. Atau kita meniru Yakobus sendiri yang menulis surat ini dan Yohanes yang meminta tahta khusus dalam kerajaan Allah, padahal yang mereka inginkan saat itu adalah pengakuan, saudara. Dalam kedua contoh ini, akibat dari keegoisan adalah iri hati dan perpecahan di antara umat Allah. Dosa Miriam menghentikan kemajuan Israel selama seminggu penuh, saudara. Saudara, keinginan egois adalah hal yang berbahaya, itu mengarah pada tindakan yang salah. Kamu mengingini sesuatu, kamu tidak peroleh, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, ketika doa kita salah, doa kita itu tujuannya yang untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka kita tidak akan mendapatkannya. Ketika doa kita salah, maka seluruh tujuan dan tindakan kita salah. Saudara, doa kita tidak boleh didasarkan kepada hikmat duniawi, tetapi hendaklah doa kita didasarkan oleh hikmat surgawi. Telah dikatakan dengan baik bahwa tujuan doa itu bukanlah untuk mewujudkan kehendak manusia di surga, tetapi untuk mewujudkan kehendak Allah di bumi. Saudara, jangan mengingini adalah yang terakhir dari seluruh 10 perintah Tuhan, tetapi pelanggarannya dapat membuat kita melanggar ke-9 perintah lainnya. Iri hati dapat membuat seseorang membunuh, berbohong, tidak menghormati orang tua dengan satu cara dan cara lain melanggar seluruh hukum moral Allah. Hidup egois dan doa egois selalu mengarah pada perselisihan. Jika ada perang di dalam hati manusia, itu akan membuat perang di luar. Jadi saudara, orang yang berselisih dengan dirinya sendiri karena keinginan egois selalu menjadi orang yang tidak bahagia. Mereka tidak pernah menikmati hidup. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak pernah puas. Nah, mereka selalu mencari keajaiban yang akan mengubah hidup mereka. Padahal sebenarnya masalah sebenarnya itu ada di dalam hati mereka sendiri. Terkadang kita menggunakan doa untuk menyembunyikan keinginan kita yang sebenarnya. Tapi saya telah berdoa tentang itu. Dapat menjadi salah satu alasan terbesar yang dapat digunakan oleh orang Kristen. Sepertinya mencari kehendak Allah
Tapi sebenarnya kita sedang memberitahu Tuhan apa yang seharusnya Dia berikan kepada kita. Dan jika kita tidak mendapatkannya, kita marah kepadanya jika Dia tidak menurut. Nah, kemarahan pada Tuhan ini akhirnya meluap, saudara. Dan kita menjadi marah pada umat Tuhan. Perselisihan disebabkan oleh umat Allah yang melampiaskan rasa frustasi mereka kepada Tuhan pada anggota gereja. Saudara, banyak masalah gereja atau keluarga akan terpecahkan, saudara. Saudara, banyak masalah gereja atau keluarga akan terpecahkan jika orang hanya mau melihat ke dalam hati mereka sendiri dan melihat peperangan sebenarnya itu berkecamuk di sana. Tuhan menjadikan kita satu kesatuan, pikiran, emosi, kehendak harus bekerja sama. Yakobus menyatakan bahwa alasan kita berperang dengan sesama kita adalah sebenarnya kita telah berperang dengan diri sendiri. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, sebenarnya kita sedang berperang dengan Allah. Ayat 4-10. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara, alasan kedua kenapa kita perang dengan sesama, karena kita perang dengan Allah. Saudara, akar penyebab dari setiap perang, internal atau eksternal, adalah pemberontakan melawan Tuhan. Pada awal penciptaan, Anda telah melihat keharmonisan yang sempurna. Tetapi ketika dosa datang ke dunia, itu menimbulkan pemberontakan. 1 Yohanes 3:4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara, mengapa orang percaya itu, bagaimana cara orang percaya menyatakan perang terhadap Tuhan? Saudara, dengan bersahabat dengan musuh Allah. Jadi kalau kita bersahabat dengan dunia, sebenarnya kita sedang menyatakan perang melawan Tuhan. Bagaimana orang percaya menyatakan perang melawan Tuhan? Yaitu dengan bersahabat dengan musuh-musuh Allah. Nah, Yakobus telah menyebutkan 3 musuh yang tidak boleh kita berteman jika kita ingin berdamai dengan Tuhan. Pertama adalah dunia. Yang dimaksud dengan dunia tentu saja adalah masyarakat sistem manusia yang terpisah dari Allah. Seluruh sistem dalam masyarakat kita adalah anti Kristus dan anti Tuhan. Abraham adalah sahabat Allah. Lot adalah sahabat dunia. Lot berakhir dengan perang. Abraham harus menyelamatkannya. Setiap orang Kristen terlibat dengan dunia secara bertahap. Jika dia bersahabat dengan dunia, seperti yang saya tunjukkan di dalam bab 4 pelajaran ini. Pertama, kita akan bersahabat dulu dengan dunia. Hal itu mengakibatkan kita diakui oleh dunia. Sehingga bidang kehidupan kita memenuhi persetujuan dengan dunia. Persahabatan dunia mengarah pada mencintai dunia. Dan ini membuatnya mudah untuk menjadi serupa dengan dunia. Hasilnya akan menyedihkan, adalah dihukum bersama dunia. Persahabatan dengan dunia dapat diilustrasikan dengan perzinahan, saudara. Jadi persahabatan dunia itu di perjanjian lama itu diilustrasikan dengan perzinahan. Orang-orang percaya adalah mempelai Kristus dan harus setia kepada Kristus. Orang Kristen Yahudi yang membaca surat ini akan memahami gambaran perzinahan rohani karena Nabi Yeskiel, Nabi Yeremia, dan Nabi Hosea menggunakannya ketika menegur Yehuda atas dosa-dosanya. Dengan mengadopsi cara-cara berdosa dari bangsa-bangsa lain dan dengan menyembah dewa-dewa mereka, bangsa Israel melakukan perzinahan terhadap Allahnya. Saudara, dunia adalah musuh Tuhan dan siapapun yang menjadi sahabat dunia tidak dapat menjadi sahabat Tuhan.
Juga tidak bisa jika ia hidup untuk daging, karena ini adalah musuh kedua yang disebut Yakobus, saudara. Yaitu daging atau disebut natural atau sensual. Yang dimaksud daging adalah sifat lama yang kita warisi dari Adam, yang rentan terhadap dosa. Daging bukanlah tubuh, tubuh tidak berdosa. Tubuh kita tidak berdosa, saudara. Tubuh bersifat netral. Roh dapat menggunakan tubuh untuk memuliakan Allah. Daging dapat menggunakan tubuh untuk melayani orang berdosa. Ketika orang berdosa menyerah kepada Kristus, dia menerima sifat baru di dalam, tetapi sifat lama tidak dihapus atau direformasi. Untuk alasan ini, ada pertempuran di dalam. Karena daging menginginkan apa yang bertentangan dengan roh, dan roh menginginkan apa yang bertentangan dengan daging. Mereka bertentangan satu lainnya sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Jadi, pada perselisihan yang Yakobus gambarkan di dalam Yakobus 4 ayat 1, dari mana datangnya perselisihan di antara kamu? Bukankah itu adalah nafsumu? Jadi ini adalah yang disebut nafsumu yang ada di dalam Yakobus 4 ini, yaitu daging, saudara. Inilah yang disebut Yakobus sebagai keinginanmu yang ada pada anggota-anggota tubuhmu. Hidup untuk daging berarti mendukakan Roh Kudus Allah yang hidup di dalam kita. Atau apakah menurut Anda kitab suci mengatakan tanpa alasan bahwa roh yang dia hidupkan di dalam kita itu sangat cemburu kalau kita, saudara, melayani daging soalnya. Karena keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Jadi kalau kita melayani daging berarti kita mendukakan roh, saudara. Sama seperti dunia adalah musuh Allah Bapa, demikian juga daging adalah musuh Allah Roh Kudus. Ada kecemburuan yang suci, yang penuh kasih yang dimiliki oleh suami dan istri terhadap satu sama lain. Dan memang demikian. Dan roh di dalam kita itu Roh Kudus di dalam kita itu ya sifatnya cemburu sekali, saudara, kalau kita melayani daging. Roh di dalam itu dengan cemburu menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan roh berduka ketika kita berdosa terhadap kasih Tuhan. Hidup untuk menyenangkan sifat lama berarti menyatakan perang melawan Tuhan. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Membiarkan daging menguasai pikiran berarti kehilangan berkat persekutuan dengan Tuhan. Abraham memiliki pikiran rohani. Dia berjalan dengan Tuhan dan menikmati kedamaian. Lot memiliki keinginan daging. Dia tidak menaati Tuhan dan mengalami perang. Karena keinginan daging adalah kematian, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, yang ketiga adalah iblis sebagai musuh Allah. Jadi kalau kita berteman dengan iblis, kita adalah musuh Allah. Dunia sedang berkonflik dengan Allah, daging melawan Roh Kudus, dan iblis menentang Tuhan Yesus, saudara. Kesombongan adalah dosa besar setan, dan itu adalah salah satu senjata utamanya dalam peperangannya melawan orang kudus dan juru selamat. Tuhan ingin kita rendah hati. Setan itu selalu ingin kita sombong. Kamu akan menjadi seperti Tuhan, dusta setan kepada Hawa, dan dia mempercayainya. Dan begitu pula sekarang iblis, caranya adalah untuk membuat kita menjadi sombong. Saudara, seorang Kristen lahir baru tidak boleh ditempatkan pada posisi kepemimpinan rohani, agar jangan diangkat dengan kesombongan ia jatuh ke dalam penghukuman iblis. 1 Timotius 3:6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Tuhan kita ingin kita bergantung pada kasih karunia-Nya, sedangkan iblis ingin kita bergantung pada diri kita sendiri. Jadi ego kita digelembungkan, saudara. Iblis caranya begitu. Maka kamu akan menjadi seperti Allah gitu loh. Setan adalah pencipta dari semua usaha spiritual yang melakukannya sendiri. Jadi kalau saya bisa melakukannya sendiri. Semua itu karena cara saya yang paling benar. Itu iblis, saudara. Dia senang menggelembungkan ego dan mendorong orang beriman untuk melakukannya dengan caranya sendiri. Nah, ini penting, saudara. Nah, terlepas dari peringatan Yesus tentang rencana setan, Petrus jatuh dalam jerat, menghunus pedangnya, dan mencoba melakukan kehendak Allah dengan caranya sendiri, saudara. Nah, saudara, salah satu sekarang masalah di gereja terkait oleh perselisihan ini adalah kita memiliki terlalu banyak pelayan Tuhan, tetapi hanya sedikit pelayan yang rendah hati, saudara.
Manusia terlalu dibanggakan demikian rupa sehingga ada sedikit tempat tersisa untuk kemuliaan Tuhan. Manusia itu tidak memiliki apapun untuk dibanggakan di dalam dirinya sendiri. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu, ini Paulus yang ngomong, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Tetapi saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Dia akan menempatkan hal yang baik di dalam kita, yang membuat kita ikut dimuliakan di dalam Dia. Jadi 2 Korintus 10 ayat 17, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, saudara. Jadi perang kedua itu, saudara, itu karena kita, kenapa kita berselisih kepada sesama kita, itu sebenarnya karena kita perang dengan Tuhan. Jadi inilah tiga musuh yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan, yaitu dunia, daging, dan iblis. Yesus Kristus telah membebaskan kita dari mereka, tetapi mereka masih menyerang kita. Saudara, bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Allah dan musuh dunia, daging, dan iblis? Saudara, di sini penting sekali, Yakobus memberikan kita 3 instruksi, 3 cara untuk diikuti jika kita ingin menikmati perdamaian daripada perselisihan. Jadi dengan kata lain, bagaimana kita mengakhiri perselisihan, inilah 3 instruksi yang diberikan Yakobus. Yang pertama, tunduklah kepada Tuhan, ayat 7. Saudara, kata tunduklah ini adalah istilah militer yang berarti masuk ke pangkat yang tepat, masuk ke dalam ruang wilayahmu. Jadi ketika seorang prajurit bertindak seperti jenderal, akan ada masalah, saudara. Jadi ini masalahnya adalah penyerahan tanpa syarat adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kemenangan. Jadi saudara, kalau di gereja itu ada persaingan, itu mungkin orang itu tidak tunduk kepada Tuhan atau tidak tunduk kepada gembala. Jadi harusnya kalau orang udah ditempatkan di satu tempat, dia jangan lari-lari ke tempat yang lain. Dia harus tunduk, benar-benar penyerahan tanpa syarat di dalam gereja. Itu adalah salah satu cara untuk tidak ada perpecahan di dalam gereja, tidak ada perselisihan, saudara. Jadi jika ada bidang kehidupan yang dijauhkan dari Tuhan, akan selalu ada peperangan. Ini menjelaskan mengapa orang Kristen yang tidak berkomitmen dengan Tuhan tidak dapat hidup damai dengan diri mereka sendiri atau dengan orang lain. Jadi saudara, jangan berikan tempat kepada iblis. Paulus memperingatkannya di dalam Efesus 4 ayat 27. Jadi arti tunduklah kepada Tuhan itu kita tunduk pada tempat kita seperti prajurit yang benar-benar masuk ke dalam pangkatnya sendiri, saudara. Nah, setan membutuhkan pijakan dalam hidup kita jika dia akan berperang melawan Tuhan, dan kadang-kadang kita memberinya pijakan itu. Cara untuk melawan iblis adalah dengan tunduk kepada Tuhan. Setelah Raja Daud berzina dengan Batseba dan membunuh suaminya, dia menyembunyikan dosanya hampir setahun. Ada perang antara dia dengan Tuhan, dan Daud telah menyatakannya. Baca Mazmur 32 dan 51 untuk menemukan harga yang mahal yang dibayar Daud untuk berperang melawan Tuhan. Ketika akhirnya dia tunduk kepada Tuhan, Daud mengalami kedamaian dan sukacita. Ini juga dicatat di dalam Mazmur 32 dan 51. Saudara, ketundukan adalah tindakan kehendak. Ini mengatakan bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Dengan itu, saudara, kita akan damai sejahtera dan kita tidak ingin berselisih dengan orang lain. Cara kedua agar kita untuk menghentikan peperangan adalah mendekatlah kepada Allah. Saudara, apa arti mendekatlah kepada Allah? Bagaimana kita melakukan ini? Dengan mengakui dosa-dosa kita dan meminta penyuciannya. Karena di sini dikatakan, bersihkanlah tanganmu, hai orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati, saudara. Jadi kata Yunani yang diterjemahkan menyucikan, artinya ini, saudara, bertekad untuk setia. Jadi selain kita masuk ke dalam pangkat kita, kita harus bertekad untuk setia. Ini kebalikan dengan gagasan perzinahan rohani yang di dalam Yakobus 4 ayat 4, saudara. Sekali Yesus dan bertekad untuk melayani Yesus, selama-lamanya kita bertekad untuk setia dan tidak lihat kiri kanan, saudara. Jadi di sini ada disebut orang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudara,
A.W. Tozer menulis sebuah esai yang mendalam di salah satu bukunya yang berjudul Nearness is Likeness. Kedekatan akan menjadi keserupaan, saudara. Jadi kalau kita mendekat kepada Kristus, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi dia mengatakan bahwa semakin dekat kita dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita mendekat kepada Tuhan Yesus, saudara? Nah, saudara, yang kita lakukan sekarang pendalaman Alkitab adalah cara kita mendekat kepada Tuhan Yesus, dan dia minta kita untuk bertekad untuk setia, saudara. Benamkanlah diri Anda dengan firman Tuhan dan doa, dan bertekad untuk komitmen penuh, saudara. Tuhan Yesus sebenarnya saat kita belajar ini ada di samping kita, dekat dengan kita. Karena ketika kita dekat dengan dia, dia akan mendekat kepada kita. Dekat dengan kita untuk mentransfer karakternya kepada kita, agar kita menjadi serupa dengan dia. Tuhan Yesus dengan anggun mendekat kepada kita ketika kita berurusan dengan dosa dalam hidup kita yang membuat dia menjauh. Dia tidak akan membagi kita dengan orang lain. Dia mau kita sepenuhnya, saudara. Dia harus memiliki kendali penuh. Orang Kristen yang mendua hati tidak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, Abraham dan Lot muncul dalam pikiran. Abraham mendekat dan berbicara kepada Tuhan tentang Sodom, sementara Lot pindah ke Sodom dan kehilangan berkat Tuhan. Jadi pertama adalah tunduklah kepada Allah, kedua mendekatlah kepada Allah, dan yang ketiga adalah merendahkan dirimu di hadapan Allah. Adalah mungkin untuk tunduk secara lahiriah, namun tidak rendah hati secara batiniah. Allah membenci dosa kesombongan, dan dia akan menghajar orang-orang percaya yang sombong sampai dia direndahkan. Saudara, kita cenderung meremehkan dosa, kadang-kadang udah terlalu tidak dianggap penting banget dosa gitu loh. Jadi bahkan menertawakannya. Tetapi dosa itu serius, saudara. Dan salah satu tanda kerendahan hati yang sejati adalah kita harus benar-benar menghadapi keseriusan dosa dan mengatasi ketidaktaatan kita. Ada 3 ayat di sini. Mazmur 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Yesaya 66 ayat 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara, akhirnya kita sudah tahu bahwa perselisihan terhadap sesama itu diakibatkan karena kita berselisih dengan diri sendiri dan juga berselisih dengan Allah. Nah, akhirnya Yakobus memberikan nasihat, marilah kita mengakhiri perselisihan. Karena itu di dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai 12, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Saudara, marilah kita mengakhiri perselisihan. Mazmur 133 ayat 1. Lihatlah betapa baik dan indahnya saudara-saudara tinggal bersama di dalam persatuan. Saudara-saudara seiman tentunya harus hidup bersama dalam kasih dan keharmonisan. Namun seringkali tidak, saudara. Di dalam Alkitab, Lot menyebabkan pertengkaran dengan pamannya Abraham. Absalom menciptakan perang dengan ayahnya Daud. Bahkan para murid menciptakan masalah bagi Tuhan Yesus ketika mereka berdebat tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Saudara, ketika kita memeriksa beberapa kasus di gereja mula-mula, Anda menemukan bahwa banyak orang gereja pada saat itu juga tidak memiliki ketidaksepakatan. Anggota jemaat Korintus bersaing satu sama lain dalam pertemuan ibadah, bahkan saling menggugat di dalam pengadilan. Orang-orang percaya Galatia saling menggigit dan melahap satu sama lain. Paulus harus menasihati orang-orang Efesus untuk memupuk kesatuan rohani. Dan bahkan gerejanya yang tercinta di Filipi memiliki masalah. 2 wanita tidak dapat akur satu sama lain. Saudara, Yakobus menyebutkan beberapa perselisihan di antara anggota gereja yang ditulis dalam Yakobus ini.
perselisihan karena status sosial. Ini adalah persaingan kuno antara si kaya dan si miskin. Orang kaya mendapatkan perhatian, orang miskin diabaikan, orang kaya dimuliakan, orang miskin dihina. Betapa tragisnya ketika gereja lokal bingung nilai-nilainya dan melayani orang kaya sementara mereka mengabaikan atau bahkan menolak orang miskin. Jika persekutuan dalam gereja bergantung pada hal-hal lahiriah seperti pakaian dan status ekonomi, maka gereja berada di luar kehendak Allah dan akan menyebabkan persaingan, saudara. Kedua, pertengkaran jabatan. Rupanya orang-orang percaya yang disurvei oleh Yakobus berperang satu sama lain untuk memperebutkan posisi di gereja. Ketika mereka mempelajari firman, hasilnya bukanlah karakter, tetapi perselisihan dan pertengkaran. Setiap orang berpikir bahwa ide-idenya adalah satu-satunya ide yang benar, dan caranya adalah satu-satunya cara yang benar. Ambisi egois mengatur pertemuan mereka, bukan ketundukan spiritual kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir ini peperangan lidah. Orang-orang gereja pada zaman Yakobus juga berbicara jahat satu sama lain dan menghakimi satu sama lainnya. Orang Kristen harus mengatakan kebenaran dalam kasih. Mereka tidak boleh berbicara jahat dalam semangat persaingan dan kritik, saudara. Nah, saudara, ini penting. Saudara, jika Anda menemukan kebenaran tentang saudara Anda yang kalau Anda katakan akan merugikan mereka, sebaiknya kita harus menutupinya dengan kasih, saudara, dan berdoa untuknya agar dia tidak mengulangi lagi. Jika dia telah berbuat dosa, maka kita harus dengan lembut pergi kepadanya dan secara pribadi dan berusaha memenangkan dia kembali. Itu adalah cara yang benar, saudara. Yakobus kadang-kadang memang tidak melarang kita untuk menggunakan cara untuk menilai seseorang. Kita boleh menilai seseorang, tetapi tidak boleh menghakimi seseorang. Orang Kristen memang perlu daya pengamatan. Kita bisa tahu orang ini bagaimana. Tetapi mereka tidak boleh bertindak seperti Allah dalam menghakimi. Pertama-tama kita harus memeriksa kehidupan kita sendiri dan mencoba membantu orang lain. Kita tidak pernah mengetahui semua fakta dalam sebuah kasus. Saudara, kalau misalnya ada gosip, oh orang ini sama ini bagaimana, atau keluarganya bagaimana, saudara. Saudara, kita tidak pernah mengetahui semua fakta dalam sebuah kasus, dan kita juga tentu saja tidak pernah tahu motivasi yang bekerja di dalam hati manusia. Berbicara jahat tentang seorang saudara dan menghakimi seorang saudara berdasarkan asumsi, bukti parsial, dan mungkin motif yang tidak baik, saudara, berarti berdosa terhadapnya dan juga berdosa terhadap Tuhan. Saudara, kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim. Tuhan Yesus adalah satu-satunya hakim. Dia sabar dan pengertian. Dia mengetahui segalanya, bahkan yang terdalam di hati manusia, saudara. Penghakimannya akan adil dan suci. Kita dapat menyerahkan masalah ini kepadanya. Sangat disayangkan bahwa orang-orang kudus berperang satu sama lain. Pemimpin melawan pemimpin, gereja melawan gereja, persekutuan melawan persekutuan. Saudara, dunia luar akan tertawa menyaksikan perang antara orang Kristen dan berkata, lihatlah betapa mereka saling membenci. Tidak heran Yesus berdoa, Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku, saudara. Saudara, sebagai penutup, saudara, mengapa kita berperang satu sama lainnya? Kita ini milik keluarga yang sama. Kita mempercayai juru selamat Tuhan Yesus yang sama. Kita didiami oleh Roh Kudus yang sama. Namun mengapa kita saling berselisih? Ya, satu, saudara, karena kita berperang dengan diri sendiri, yaitu keinginan yang salah, yaitu keinginan yang didasarkan kepada egoisan dan iri hati. Karena kita berperang dengan Allah sendiri, yaitu dengan cara bersahabat dengan musuh Allah, yaitu dunia, daging, dan iblis. Saudara, bagaimana kita dapat mengakhiri perselisihan? Pertama, tunduklah kepada Allah. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah. Dan yang ketiga, rendahkanlah hatimu kepada Allah. Saudara-saudaraku, marilah kita mengakhiri perselisihan. Demikian sharing singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. 2 minggu lagi kita akan bahas ketika orang percaya berada di luar kehendak